Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah kembali lagi ke channel Om Nono Komputer Asik. Hanya kali ini kita tidak bahas tentang bagaimana memperbaiki sebuah motherboard yang rusak, tapi kita bahas tentang salah satu kasus yang sedang hangat di Indonesia sekarang, yaitu ijazah dari Bapak Joko Widodo yang diduga oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ijazah satunya palsu. Saya memang ikuti betul dari awal, dari sekitar bulan berapa waktu pertama kali ketika Pak Sandi mengupload, lalu Pak Rusida dan kawan-kawan mulai menganalisa dan langsung bilang bahwa ijazahnya ini palsu. Yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir untuk mengatasi masalah seperti ini kan ya gampang aja, sama dengan mereka bilang tinggal Pak Jokowi kasih tunjuk saja selesai masalah. Kalau Pak Jokowi tidak kasih tunjukkan lebih gampang lagi. Tidak usah repot kamu pergi paksa Bapak Jokowi untuk kasih tunjuk. Tinggal kamu pergi saja ke kampus tempat Pak Jokowi dulu kuliah, tanya sudah di sana kan. Nah, di UGM langsung tanya sudah, apa benar Bapak Jokowi kuliah di sini dan lulus atau tidak? Kan begitu. Kalau mereka bilang lulus ya selesai sudah masalah. Kalau mereka bilang tidak, baru kalian kejar Pak Jokowi ya, baru betul bos. Nah, jangan pasan di upload bilang asli kamu langsung percaya, tapi lembaga-lembaga resmi seperti UGM, KPU, Baris Krim juga itu kamu tidak percaya, padahal mereka lembaga-lembaga yang harusnya dipercaya, sudah mereka ini resmi. UGM bilang di Pak Jokowi kuliah, baru kalian tidak percaya, ini kan lucu juga. Tapi ya sudahlah, bagaimana lagi namanya, sekarang kasusnya sudah besar, mau tidak mau harus berlanjut. Cuman bahwa uh, apa yang mereka sampaikan selama ini, kalau di bidang hukumnya saya tidak berani koreksi karena saya tidak tahu bagaimana jalan. Tapi yang saya mau omong tentang alasan-alasan yang selama ini mereka omong yang untuk memperkuat bahwa apa yang mereka bilang ijazah Bapak Jokowi palsu itu benar menurut mereka. Nah, contoh-contoh yang mereka berikan itu yang menurut saya banyak kali menyesatkan orang. Saya tidak tahu apa motifnya mereka omong itu, tapi bahwa alasan-alasan, contoh-contoh yang mereka pakai, argumen-argumen mereka itu tidak ada satu yang benar. Jadi ya saya juga bingung kenapa banyak yang percaya sama Roy Suryo ini. Padahal kan kita tahu dia ini bahkan pernah dipenjara gitu karena kasus penistaan, entah apa yang ada di dia punya pikiran waktu itu ya. Tapi bahwa dia juga pernah dicap atau secara hukum pernah jadi penista dia, nah, bisa kalian percaya sama dia ini kan, tidak lucu juga. Beberapa hari yang lalu saya ada lihat Pak Suryo di salah satu stasiun televisi ada memberikan argumennya dia untuk memperkuat apa yang sedang dia jalankan atau dia sedang geluti sekarang ini. Ada argumen-argumen yang menurut saya itu sangat-sangat menyesatkan, tidak benar begitu. Mungkin lebih pasnya bahwa tidak cocok dengan kasus Pak Jokowi sekarang. Sekarang kita coba dengar apa yang dia omong. Gambar yang diupload oleh Dian Sandi itu saya masukkan yang pertama adalah uji namanya ELA, Error Level Analysis. Error Level Analysis ini memang disebut-sebut orang-orang yang tidak tahu teknologi atau yang ngakunya pakar tapi dia ilmunya kurang. Dia mengatakan ini hanya untuk digital. Bang Karni, kemajuan teknologi sekarang itu sudah sangat canggih. Hampir semua tidak membedakan lagi analog dan digital, diperiksanya pakai digital. Coba teman-teman semua pemirsa ALC. Kita sekarang kalau periksa sidik jari, dulu kalau periksa sidik jari pakai cap. Kemudian setelah dicap ada ahli sidik jari ya. Kemudian dia meriksa, lihat gurat-guratannya, lihat garis-garisnya, dia ukur. Kemudian dia tuliskan rumusnya.
Itu namanya ilmu daktiloskopi, ilmu sidik jari. Sekarang kalau mau periksa sidik jari gampang, tinggal letakkan pada mesin fingerprint scanner, kemudian masuk ke digital, dianalisis, masuk. Misalnya juga kita wajah. Apa iya kalau kita sekarang mau naik kereta api, kemudian harus periksa secara analog. Wajah orang, kemudian ada orang meriksa, megang-megang mata kita, megang hidung kita, kemudian diperiksa secara analog, kemudian oh iya cocok. Enggak, wajah kita yang analog ini diperiksa oleh face recognizer. Penumpangnya Anda kereta berapa, masuk. Satu lagi Bang Karni misalnya, ibu-ibu yang hamil, mohon maaf nih ibu-ibu ya. Kalau dulu untuk mengecek kehamilan pakai stetoskop dokter itu Bang Karni, itu analog. Didengarkan suaranya, oh iya ini bayinya sehat Bu. Sekarang enggak lagi, ada alat namanya USG, ultrasonografi. Dan bahkan USG itu bisa melihat bayinya secara 3 dimensi. Itulah kemajuan teknologi termasuk dengan ELA. Jadi error level analysis yang dipakai ini, saya juga pakai, Dr. Rismon juga pakai. Itu membuktikan bahwa gambar ijazah tadi yang ditayangkan oleh Dian Sandi, itu adalah gambar yang sudah direkayasa. Ini sebelah kanan ini bukan gambarnya jelek. Nah itu ada di layar. Ini menunjukkan hasil ELA atau error level analysis, ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Nah, seperti yang kita sudah dengar tadi, jadi menurut Pak Roy Suryo bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah memungkinkan banyak hal untuk diperiksa menggunakan teknologi, entah itu bahan dasarnya analog maupun digital, sudah bisa dicek menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih saat ini. Saya sih percaya, setuju, dan memang faktanya begitu, banyak hal sudah terjadi begitu. Tetapi bahwa contoh-contoh yang dia pakai itu tidak relevan, tidak cocok disamakan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi ini. Karena contoh macam dia bilang bahwa dulu kalau kita mau sidik jari, kita cap dulu, kemudian ada ahlinya yang akan cek, lalu dia gambar dan lain sebagainya sampai jadi sidik jari. Tapi sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Tinggal kita pergi, nanti kita tempel tangan di alat scan-nya dia, lalu jadilah sidik jari. Dan alat itu juga bisa digunakan untuk memeriksa apakah sidik jari ini milik siapa, bisa dicek. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa harus kita punya jari sendiri yang dicek. Tidak bisa jari yang hasil foto lalu kita pergi dan kita bawa di sana, tidak bisa begitu. Harus memang jarinya kita sendiri yang kita pakai, yang kita tempel di alat scan-nya dia, baru bisa kita tahu ini jarinya siapa gitu. Kalau kita pakai hasil foto maka alat scan juga tidak akan baca. Contohnya lagi yang satu tadi, apa yang dia omong mengenai ibu hamil. Dia bilang bahwa dulu kalau mau cek janin kondisi kehamilannya seperti apa, itu dokter pakai alat apa yang dia omong tadi itu, lalu tempel-tempel di perut, ada rasa-rasa bagaimana baru dia tahu kondisi bayinya di dalam itu seperti apa. Nah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Tinggal pakai alat yang namanya USG, maka hasilnya bisa keluar. Kita bisa tahu kondisi bayi di dalam bagaimana, posisinya bagaimana, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, bisa tahu semua. Memang betul, dan memang itu yang terjadi sampai dengan sekarang. Cuma kan untuk cek begitu ya, ibunya langsung ini harus pergi ke sana, dan alat itu yang langsung cek ibunya ini begitu. Tidak bisa ibunya difoto lalu hasil fotonya dibawa ke sana lalu dicek, ya alat USG juga bingung nanti. Dia tidak tahu sudah mau ini apa ini. Pasti menyerah juga alat USG kalau model sama dengan di kasusnya Pak Jokowi ini, tidak bisa hasil foto dicek kemudian dijadikan sumber penelitian, tidak bisa begitu.
Karena hasil foto yang diupload oleh Pak Dian Sandi itu kualitasnya sudah pasti tidak bagus, kualitasnya pasti menurun. Sama dengan di kasusnya Pak Jokowi ini, tidak bisa hasil foto tadi itu yang dipakai sebagai bahan untuk penelitian lalu dibandingkan dengan ijazah-ijazah lain yang di scan bagus-bagus. Yang jelas hasilnya pasti berbeda, Pak. Jadi kalau mereka mau melakukan penelitian seharusnya, ini taruhlah mereka sudah tidak percaya semua lembaga yang terserahnya mereka lah, sudah tidak percaya semua, mereka tetap mau melakukan penelitian terhadap ijazah ini, ya harus ijazah yang dipegang sendiri oleh Pak Jokowi, mereka ambil, mereka scan, lalu mereka bandingkan dengan ijazah-ijazah lain yang kuliah di UGM di tahun yang sama atau mungkin tahun 2 tahun, 1 tahun di atasnya atau 1 tahun di bawahnya, lalu dibandingkan dengan kualitas gambar yang sama dan dari hasil dan dari mesin scan yang sama, itu baru boleh dilakukan penelitian. Tapi kalau sudah hasil foto, yang jelas pasti ini kan kondisinya ini sudah tidak bagus. Kita tidak tahu dulu waktu mereka foto itu modelnya bagaimana, kemudian apakah ada settingan-settingan warna yang ada di kamera itu yang bisa mengubah informasi yang ada di dalam hal warna yang ada di foto itu, sehingga menyebabkan beberapa warna terutama yang ada yang dibilang itu cap apa segala macam itu bisa hilang, kan itu bisa jadi saja terjadi seperti itu. Jadi Pak Roy Suryo ini saya lihatnya memang sengaja mencari-cari celah untuk menyalahkan Pak Jokowi. Tidak tahu dia apa yang kurang dalam hidupnya dia selama Pak Jokowi memimpin, apa Pak Jokowi bikin dia sampai dia setega ini membuat Pak Jokowi harus pusing kepala di masa tuanya Pak Jokowi ini. Yang seharusnya sekarang Pak Jokowi tinggal duduk pangku kaki senang-senang dengan cucu gitu. Tapi bisa ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang datang mengusik kehidupannya Pak Jokowi dengan masalah yang tidak penting sama sekali, dan akhirnya saya juga harus ikut mengomentari masalah yang tidak penting. Ya, tapi ya itu saya sih mana-mana ya, kalian mau percaya tidak sama Pak Jokowi atau lebih percaya Roy Suryo, tentu urusan kita bebas. Namun kita hidup di negara ini, kita bebas memilih mau percaya siapa. Tapi bahwa kita jeli juga melihat informasi-informasi yang masuk ini, kira-kira yang diomong ini betul tidak kayak kita. Dalam penelitian ini kan memang benar bahwa teknologi ini sangat maju dan bisa melakukan banyak hal sangat, tapi ada aturannya juga. Tidak bisa kita sembarang saja teliti. Ada juga dia punya, boleh bilang, aturan-aturan dalam meneliti itu ada juga. Terutama bahan yang kita pakai, sumber yang kita pakai ini, sumber penelitiannya kita ini harus benar-benar yang jelas. Kalau tidak jelas tidak bisa kita jadikan bahan penelitian, pasti hasilnya tidak bagus, sudah pasti sudah itu hasil download lalu dipakai untuk jadikan bahan penelitian dibandingkan dengan hasil scan yang bagus. Wah, jelas pasti berbeda bos, pasti sudah itu. Jadi saya harap jangan terlalu percaya juga lah sama Roy Suryo. Dia ini kan ya tidak tahu ya apa yang ada di dia punya kepala. Bisa dia omong Pak Jokowi seperti itu, padahal dia sendiri juga ini belum jelas juga, tidak jelas juga dia. Sekarang dia komentari Pak Jokowi begini-begini menjadi presiden apa segala macam, tidak ada begini. Kekurangannya Pak Jokowi selama menjadi presiden dia omong semua. Sedangkan dia juga dulu ketika dibayar oleh negara menjadi menteri, kita tidak tahu apa hal terbaik yang pernah dia buat. Tapi sekarang setelah dia sudah jadi menteri, ya, entah apa yang Pak Jokowi buat sampai dia rasa kurang bagaimana, sampai dia harus, sampai hati sekali dia harus menyerang Pak Jokowi, dia punya ijazah. Kemudian Pak Gibran lagi. Nah, di Pak Gibran juga ini kan saya juga heran Roy Suryo untuk tahu Pak Gibran kuliah di sana atau tidak. Ini kan dia sudah pergi ke Sydney, untuk kemana lah yang dia pergi.
Kenapa dia tidak pergi tanya langsung di tempat di sekolah? Yang dia tanya malah dia tembak. Ya, ya kalau mereka tidak kenal ya bisa jadi saja mereka tidak tahu karena memang mereka tidak berteman mungkin. Tidak mungkin satu sekolah mereka baku tahu semua. Bisa jadi juga mereka lupa mungkin. Nah, kan yang paling benar kau pergi gitu itu tempat sekolah, tanya langsung di sana. Nah, mana bukti-bukti bahwa dia pernah sekolah di sini? Kan itu yang paling benar. Pergi jauh-jauh, hanya pergi jual buku, kemudian tanya orang-orang lalu anggap ini sudah kebenaran. Oh, terlalu sekali. Ini jangan saya bilang maunya dekat cubit dan pipi supaya dia sadar. Jadi betul sudah apa yang kepolisian buat, apa yang Pak Jokowi buat, lapor mereka supaya ke penjara sama orang yang supaya kita urus masalah baru, urus yang penting-penting. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dari negara ini, yang harus kita sama-sama perbaiki, yang harus disoroti yang lebih penting supaya negara ini lebih baik lagi ke depan. Begitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mencerahkan asik. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di lain waktu. Dan kita